Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok pertama mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami kira-kira mengenai apa ya? Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok pertama memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Anjarwati dengan NIM 201200239 dan teman saya Anggi Zulfa Asidiki dengan NIM 201200232 dan teman saya satunya lagi Devi Nurvitasari dengan NIM 201200261. Cukup sekian ya perkenalannya teman-teman. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas dalam video pembahasan kali ini? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok pertama mendapatkan kesempatan untuk membahas mengenai konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam. Apa saja ya yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yuk teman-teman, langsung simak pembahasan videonya ya. Peta konsep. Yang pertama atau A, pengertian pendidikan. B, pengertian pendidikan Islam. C, konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Poin A, pengertian pendidikan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Sehingga, secara etimologis arti pendidikan adalah suatu proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Poin B, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep pendidikan dalam Islam adalah 1. Pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sarana, dan target yang jelas. 2. Pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta fitrah, pemberi bakat, pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkatan dan interaksi fitrah sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan fitrah tersebut. 3. Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan perkembangan anak. 4. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakannya. Pendidikan Islam ini akan membawa kita pada konsep syariat dan agama karena bagaimanapun agamalah yang harus menjadi akar pendidikan kita. 3 bentuk pendidikan yang dapat membawa manusia untuk berperilaku dan berbuat serta berpedoman pada syariat. 1. Pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pendidikan diri yang membawa manusia pada amal soleh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 3. Pendidikan masyarakat yang membawa manusia pada sikap saling mengingatkan dalam kebenaran. Nah, di sini saya akan membahas mengenai poin C, yaitu apa? Konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam. Sebenarnya teman-teman, poin penting dalam pembahasan konseptualisasi istilah pendidikan dalam Islam ini kita mencakup pada 3 konsep. Apa sajakah itu? Konsep yang pertama yaitu konsep al-tarbiyah, yang kedua konsep al-ta'lim, yang ketiga konsep al-ta'dib. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mulai dari yang pertama tadi ya teman-teman. Tadi apa? Al-tarbiyah. Kata
Tarbiyah ini dalam bahasa Arab yaitu robba yarbu tarbiyah, yang berartikan atau bermaknakan tumbuh, berkembang, tumbuh atau nasa'a, yang akan menjadi besar atau dewasa atau taro'a. Jadi teman-teman, tarbiyah ini berartikan pendidikan, yaitu merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik mulai dari fisik, psikis, sosialnya, dan spiritualnya. Di dalam tarbiyah ini teman-teman memiliki 4 unsur. Unsur apa sajakah itu? Yang pertama, unsur menjaga dan memelihara fitrah anak hingga mencapai balik. Yang kedua, yaitu mengembangkan segala potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi peserta didik untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Dan yang keempat, seluruh tahapan ini, proses tahapan ini dilakukan secara bertahap. Kita bahas poin yang kedua ya teman-teman. Apa tadi? Al-ta'lim. Kata taklim ini secara bahasa berartikan pengajaran. Masdar dari al-ta'lim ini yaitu alama yu'allimu ta'liman. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Jadi teman-teman, kata taklima atau alama ini berartikan pengajaran atau pemberian informasi kepada peserta didik meliputi pengetahuan maupun keterampilan untuk peserta didik. Kita bahas poin yang ketiga ya teman-teman, yaitu al-ta'dib. Kata ta'dib ini berasal dari masdar adaba yu'adibu ta'diban, yang berartikan mengajarkan sopan santun. Istilah ta'dib ini berartikan suatu proses mendidik yang difokuskan pada penyempurnaan akhlak dan budi pekerti peserta didik. Nah, kata ta'dib ini seakan dengan adab, yang artinya pendidikan, kebudayaan, atau peradaban. Nah, orang yang berpendidikan teman-teman pastilah orang yang berperadaban. Sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Sehingga teman-teman, sebenarnya 3 konsep ini akan mengarah kepada tujuan pendidikan Islam, yang sebenarnya adalah membina manusia secara sempurna, baik pribadi maupun kelompok, agar mampu menjalankan perannya sebagai adullah dan khilafatullah untuk membangun dunia ini berdasarkan konsep yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya teman-teman, pendidikan Islam ini akan tercapai secara sempurna apabila 3 konsep ini terpenuhi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.